Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini anak-anak kita akan belajar mengenai materi selanjutnya, yakni limit fungsi trigonometri. Oke, limit fungsi trigonometri itu artinya ada sebuah limit dengan x mendekati a fx, di mana fx-nya ini merupakan fungsi trigonometri, ya. Konsep dasarnya sama seperti limit fungsi aljabar. Sebuah limit fungsi trigonometri ada nilainya jika ketika didekati dari arah kiri itu sama dengan jika didekati dari arah kanan, maka limit fungsi tersebut ada. Misalkan sama dengan L. Nah, cara menentukan nilai limit fungsinya seperti biasa, yang pertama metode substitusi, artinya langsung disubstitusi, ya, dimasukkan nilai X-nya. Seperti contoh, oke, misalkan saya punya sebuah limit X mendekati pi per 2 pi per 3, ya. Pi per 3 dengan fungsi trigonometrinya adalah 2 cos X dibagi sin 2X. Oke, anak-anak masih ingat, ya, pi per 3 jika limit fungsi trigonometri itu maka nilai X-nya merupakan sebuah sudut, ya, dengan satuan derajat. Jadi kalau ada pi per 3 itu artinya berapa derajat? Pi itu sama dengan 180 derajat, ya. Jadi diingat-ingat, pi itu sama dengan 180 derajat, sehingga kalau ada pi per 3 itu artinya 60 derajat. Kita bisa langsung substitusi 2 cos pi per 3 dibagi sin 2 kali pi per 3, di mana pi per 3 itu adalah 60 derajat, maka 2 cos 60 derajat dibagi dengan sin 2 kali 60 berarti 120 derajat. Oke, nah sekarang anak-anak cos 60 derajat itu masih ingat, ya. Jadi 2 dikalikan cos 60 derajat itu adalah setengah, sedangkan sin 120 derajat itu adalah setengah akar 3. Sinnya sudah nggak perlu lagi, gitu. Setengah akar 3. Ini bisa dicoret sehingga tinggal 2 per akar 3. Jangan lupa kalau ada bilangan akar di penyebut, kita bisa rasionalkan dulu dengan cara dikalikan dengan akar 3 per akar 3, sehingga menjadi 2 per 3 akar 3, seperti ini. Nah, ini cara substitusi langsung. Tidak semua fungsi trigonometri ketika kita substitusi langsung menemukan hasilnya. Bisa jadi menemukan bentuk tak tentu seperti yang fungsi aljabar kemarin, seperti bentuk 0 per 0 ataupun tak terdefinisi. Nah,
bagaimana cara menentukan limit jika ketemu bentuk seperti itu? Nah, sebelum kita membahas dalam bentuk soal-soal, saya ingatkan kembali mengenai identitas trigonometri. Kalian sudah pernah belajar di kelas 11 ya, matematika tingkat lanjut. Tetapi tidak semua rumus-rumus ini kalian kenal di kelas 11, mungkin hanya beberapa saja, seperti identitas trigonometri ini, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Itu kalian pasti sudah familiar ya. Yang lainnya mungkin ilmu baru, jadi kalian bisa menggunakan rumus-rumus identitas trigonometri ini sebagai acuan ya. Nah, selanjutnya rumus dasar limit fungsi trigonometri ini juga digunakan sebagai dasar kalian untuk mengerjakan limit fungsi trigonometri. Seperti kalian lihat ya, jika ada limit X mendekati 0, sin AX per BX atau dibalik, tan AX per BX atau dibalik, tan per tan, sin per sin, ya, tan per sin, sin per tan, maka nilai limit fungsinya adalah koefisien dari sudut X-nya itu sendiri ya. Kalau kalian perhatikan adalah jawabannya A per B semua, artinya atas per bawah, koefisien atas dibagi koefisien bawah gitu ya. Ini pun juga sama. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa contoh soal untuk menentukan limit fungsi trigonometri bentuk tak tentu. Contoh soal ya. Misalkan saya punya limit X mendekati 0 3x per tan 6x. Nah, jika kalian langsung memasukkan nilai 0 ini ke X, maka nanti akan menemukan bentuk tak tentu. Dari sini kita bisa gunakan rumus-rumus limit yang sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Jika ada bentuk 3x per tan 6x, artinya kita bisa pakai rumus ini ya, tan. Nah, ini AX per tan BX, maka hasilnya adalah A per B. Nah, jadi langsung saja limit X mendekati 0 bentuk ini, maka cukup 3 per 6 atau 1 per 2 ya, seperti ini. Contoh lagi, limit X mendekati 0, sin pangkat 3 2x dibagi dengan X pangkat 3. Nah, hasilnya seperti apa? Kita bisa jabarkan ya bentuk ini. Sin pangkat 3 2x itu artinya sin 2x dikalikan sin 2x dikalikan sin 2x per x kali x kali x. Nah, ini hasilnya adalah 2 per 1 2. Yang ini juga sama ya, 2. Yang ini juga sama ya, 2. Ini berdasarkan cara sin AX per BX, jadi A per B, sehingga jawabannya adalah 8 ya.
Lanjut ke contoh selanjutnya. Limit X mendekati 0. Saya punya 1 min cos 2X per 2X sin X. Nah, seperti ini. Anak-anak, ini nggak bisa ya langsung cos 2X per sin X seperti itu ya. Jadi kita harus ubah dulu bentuknya. Dari sini kita bisa lakukan penyederhanaan bentuk 1 min cos 2X. Cos 2X itu kita bisa tahu dari rumus identitas trigonometri. Sebentar. Cos 2X bisa kita lihat di sini. Cos 2X itu bisa kita ubah bentuknya menjadi 1 min 2 sin kuadrat X, atau cos kuadrat X min sin kuadrat X, atau 2 cos kuadrat X min 1. Nah, di soal ini tadi kan pernya ini ada bentuk sin X, maka kita pilih yang mendekati saja ya. Jadi kita pilih yang bentuk pertama ya, di 1 min 2 sin kuadrat X. Sehingga menjadi 1. Cos 2X nya kita ganti dengan 1 min 2 sin kuadrat X per 2X sin X, seperti ini ya. 1 dikurangi 1 habis, min dengan min jadi positif, sehingga limit X mendekati 0 positif 2 sin kuadrat X. Sin kuadrat X nya bisa saya baca jadi 2 kali sin X kali sin X, seperti ini, per 2X sin X. Nah, dari sini kita bisa lihat ini sin X per 2X itu hasilnya adalah 1 per 2. Sin X dibagi sin X hasilnya adalah 1, sehingga 2 kali setengah dikalikan 1 hasilnya adalah 1. Ini habis dibagi ya. Nah, seperti ini ya. Jadi bentuknya sangat bermacam-macam anak-anak ya. Saya beri contoh selanjutnya juga. Oke, saya taruh di sampingnya sini ya. Contoh soal 4, limit X mendekati 0 sin kuadrat X dibagi dengan 1 min cos X. Oke, nah, sin kuadrat X itu bisa kita ubah ya bentuknya ya, menjadi, kalau kita perhatikan di rumus identitas trigonometri, kita punya sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu sama dengan 1 ya, sehingga kita bisa ubah bentuknya. Sin kuadrat X plus cos kuadrat X itu kan sama dengan 1 ya. Jadi sin kuadrat X itu bisa saya tuliskan menjadi 1 min cos kuadrat X. Jadinya seperti ini. Jadi kita bisa tuliskan limit X mendekati 0 1 min cos kuadrat X per 1 min cos X. Nah, dari sini anak-anak kita ketemu bentuk 1 min cos kuadrat X ya. Kita bisa faktorkan bentuk ini ya. Saya ingatkan kembali bentuk pemfaktorannya seperti apa. Jika kita punya bentuk A kuadrat
min B kuadrat itu bisa kita pecah atau kita faktorkan menjadi A plus B dikalikan A min B ya. Nah, 1 min cos kuadrat X itu bisa juga kita pecah dia bentuknya. 1 min cos kuadrat X boleh saya tuliskan menjadi 1 kuadrat min cos kuadrat X. Nah, tidak mengubah nilainya ya. 1 kuadrat tetap 1. Artinya apa? Berarti anggap saja 1 ini adalah A-nya, cos X-nya adalah B-nya. Sehingga kalau dipecah menjadi 1 plus cos X dikalikan 1 min cos X ya. Bisa saya tuliskan di sini. Limit X mendekati 0, 1 plus cos X 1 min cos X dibagi dengan 1 min cos X. Ini habis dibagi, coret-coret sehingga tersisa 1 plus cos X. Maka kita bisa langsung memasukkan 0 derajat. Ini artinya 0 derajat ya anak-anak ya. 1 plus cos 0. Kita tahu bahwa cos 0 itu nilainya adalah 1, sehingga 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. Seperti ini ya. Oke. Contoh soal selanjutnya. Limit X mendekati 0. Cos 2X min 1 per sin X ya. Nah, di sini kita bisa jabarkan bentuk cos X-nya, cos 2X-nya maksud saya. Dilihat di sini ya. Ada banyak bentuk cos 2X, ada 3 macam ya. Karena di bawahnya bentuknya tadi sin X, maka kita bisa ubah bentuk cos 2X nya menjadi 1 min 2 sin kuadrat X ya. Jadi limit X mendekati 0, cos 2X nya kita ubah bentuknya menjadi 1 min 2 sin kuadrat X dikurangi 1 per sin X. Nah, ini 1 dikurangi 1 habis. Seperti ini, tinggal 2 sin kuadrat X min ya, maksud saya min. Limit X mendekati 0 min 2 sin kuadrat X itu bisa saya baca jadi 2 sin X kali sin X per sin X ya. Nah, karena ini sudah sama sudutnya X dengan X ya, kita bisa ubah bentuknya. Oke. Oh maaf ya, X nya mendekati bukan 0 ini tadi, melainkan pi ya. Pi. Jadi sudutnya pi itu artinya 180 derajat. Oke, jadi karena ini sin X per sin X, maka hasilnya adalah 1, sehingga tinggal min 2 dikalikan sin X. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa substitusi nilai pi nya atau 180 derajat, berarti min 2 dikalikan sin pi ya. Nilai sin pi berapa? Sin 180
itu artinya 0 ya. Jadi min 2 dikalikan 0 hasilnya adalah 0 ya. Yang penting nolnya bukan di bawah atau penyebut itu menjadi tak terdefinisi. Kalau seperti ini bisa ya, min 2 dikalikan 0. Contoh satu kali lagi ya. Limit X mendekati pi per 2 ya. Pi per 2 itu berarti berapa? 180 dibagi 2, 90 derajat gitu ya. Bentar. Oke, sin 4x per sin x cos x ya. Karena sudutnya ini berbeda, yang atas 4x bawahnya sin x cos x, anak-anak ini nggak bisa ya langsung sin 4x per sin x ini langsung hasilnya 4/1, karena apa? Sudutnya ini pi per 2. Sedangkan yang berlaku di sini itu adalah limit x nya mendekati 0 ya. Sehingga kita harus jabarkan dulu. Kita bisa jabarkan limit x mendekati pi per 2, sin 4x nya saya buat 2 kali 2x ya, sin x cos x. Nah, sin 2 kali 2x itu anggap aja bentuknya menjadi seperti ini, sin 2a, dimana a nya ini adalah 2x ya. Nah, di dalam identitas trigonometri kita tahu ada sin 2x ini itu sama dengan 2 sin x cos x ya. Jadi sin 2x itu bisa kita jabarkan menjadi 2 sin x cos x. Dari sini kita juga bisa jabarkan bahwa sin 2 kali 2x itu sama dengan 2 kali sin 2x cos 2x ya. Nah, seperti ini. Selanjutnya jangan lupa pernya ditulis lagi, sin x cos x ya. Sin 2x nya kita juga bisa jabarkan lagi ya. Jadi limit x mendekati pi per 2, 2 nya tetap, sin 2x nya kita jabarkan jadi 2 sin x cos x dikalikan cos 2x per sin x cos x. Nah, ini ternyata ada yang sama
atas dan bawah sin X bisa kita coret-coret sehingga tersisa limit X mendekati pi per 2 dikalikan 2 4 ya, cos 2X kita bisa substitusi X nya, berarti kan 4 dikali cos 2 kali pi per 2 ya, seperti ini. Coret, maka tinggal 4 kali cos pi atau cos 180 derajat ya, gini ya. Nah, cos 180 derajat itu berapa? Masih ingat? Ya, min 1, sehingga hasilnya adalah negatif 4 ya, seperti itu. Jadi kita tadi memodifikasinya menggunakan identitas sin 2X ya. Jadi sin 2X saya tuliskan di sini. Sin 2X itu sama dengan 2 kali sin X cos X nya, tergantung sudutnya. Kalau di sini 2X ya berarti sin X cos X, karena tadi kita memodifikasi menjadi sin 2 kali 2X, maka modifikasinya menjadi 2 sin 2X cos 2X. Contoh soal terakhir ya. Limit X mendekati pi per 2 cos kuadrat X per 1 min sin X. Oke, masih ingat anak-anak, cos kuadrat X itu kalau di identitas trigonometri itu kan kita punya gini ya, sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1, sehingga kalau kita ubah bentuk menjadi cos kuadrat X sama dengan 1 min sin kuadrat X. 1 min sin kuadrat X per 1 min sin X. 1 min sin kuadrat X nya bisa kita faktorkan ya. Kita bisa faktorkan bentuk yang seperti tadi. Saya ubah bentuknya menjadi 1 kuadrat min sin kuadrat X, maka bisa kita pecah menjadi 1 plus sin X dikali 1 min sin X ya. Limit X mendekati pi per 2, 1 plus sin X 1 min sin X per 1 min sin X. Nah, atas bawah ada yang bisa dicoret-coret sehingga tinggal 1 plus sin X. Kita bisa langsung aja substitusi 1 plus sin X. Sin X itu artinya pi per 2 itu berapa? 90 derajat ya. Nah, gini. Jadi 1 ditambah sin 90 derajat berapa? Ya, 1 ya. 1 tambah 1, 2. Seperti itu ya. Jadi anak-anak, bentuk contoh soal limit fungsi trigonometri itu banyak sekali macam-macamnya. Kuncinya adalah kalian harus banyak latihan soal limit fungsi trigonometri. Jadi yang saya berikan contoh di sini hanya beberapa saja, tidak bisa mencakup semuanya ya, tapi kita bisa latihan jenis soal-soal yang lain ya. Terima kasih penjelasan saya untuk limit fungsi trigonometri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.